Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Deno Nugraha. Saya dari kelas Binasa Bubaidah. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang seseorang hebat, seseorang yang hebat dari Indonesia pada masa lampau sekitar 1600-an gitu ya. Nah, jadi siapa tokoh ini adalah? Jadi tokoh ini adalah tokoh Islam, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, Syekh Yusuf ini lahir pada tanggal 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan. Beliau mempunyai nama kecil yaitu Muhammad Yusuf. Nah, sejak kecil beliau sudah mulai hidup di lingkungan kerajaan karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Raja Goa, yaitu Sultan Alauddin. Nah, dari sinilah beliau sudah mendapatkan pendidikan yang baik, terutama dalam bidang agama. Mulai dari sejak umur 15, Syekh Yusuf itu sudah belajar agama Islam secara serius. Dia berguru dengan banyak ulama, baik di daerahnya, di Goa maupun di luar negeri. Semangat belajarnya itu sangat luar biasa. Nah, bahkan usia yang 18 tahun, beliau merantau ke berbagai tempat seperti Banten dan Aceh untuk memperdalam ilmu agama. Nah, kalau di Banten, Syekh Yusuf bertemu dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Hubungannya dengan Sultan Ageng Tirtayasa ini itu sangat dekat, bahkan bisa dibilang kayak sampai jadi sahabat gitu ya. Nah, karena kecerdasannya juga, Syekh Yusuf diangkat menjadi mufti atau penasehat keagamaan di Kesultanan Banten. Tidak berhenti di situ juga nih. Syekh Yusuf pergi ke Timur Tengah. Apa itu? Nah, ia menunaikan ibadah haji ke Mekah. Nah, lalu ia melanjutkan belajar. Jadi perjalanan hidup beliau tuh rata-rata belajar gitu ya. Nah, mulai dari Madinah, Yaman hingga Damaskus. Dan kalau bisa ditotal, beliau menghabiskan sekitar 20 tahun untuk menuntut ilmu. 20 tahun, kalau biasanya ilmu hanya zaman sekarang 12 tahun ya. TK, SD, SMP, SMA, jadi kan kalau misalnya pengen nambah lagi berarti kuliah gitu. Hal ini menunjukkan kalau beliau atau Syekh Yusuf ini adalah sosok yang tekun dan juga tidak mudah puas dengan apa yang didapatkan pada saat itu. Setelah kembali ke Nusantara, Syekh Yusuf tidak hanya berdakwah tetapi juga ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Nah, pada saat itu Kesultanan Goa dan Banten sedang menghadapi tekanan dari Belanda. Nah, Syekh Yusuf berada di pihak rakyat dan membantu perjuangan melawan penjajah. Namun, perjuangan yang beliau berikan membuat beliau ini ditangkap oleh Belanda. Dan pada tahun 1684, Syekh Yusuf ini dia itu diasingkan ke Sri Lanka. Nah, meskipun juga diasingkan, beliau ini tidak berhenti untuk berdakwah. Ya, sekali lagi untuk berdakwah di tempat pengasingan. Nah, di tempat pengasingan ini beliau memiliki banyak banget murid dan juga tetap menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, karena pengaruhnya dan juga banyak banget muridnya, Belanda kembali mengasingkan Syekh Yusuf ini ke tempat yang lebih jauh, yaitu Cape Town. Kalau kita itu Cape Town itu ada di Afrika Selatan ya, tapi kayak ibu kota daerah dan juga daerah yang terpadat untuk sekarang gitu ya. Diasingkan kembali lebih jauh itu pada Cape Town ini pada tahun 1693. Di sana pun beliau tetap berdakwah dan menjadi tokoh yang penting bagi masyarakat Muslim. Nah, sayangnya Syekh Yusuf ini wafat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Namun, jasanya yang sangat besar ini tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Bahkan tokoh besar seperti Nelson Mandela pernah menyebutnya sebagai salah satu putra terbaik di Afrika, gitu ya. Sebagai bentuk penghormatan, jenazah beliau pun akhirnya dipulangkan ke Goa dan dimakamkan kembali di sana. Nah, pemerintah Indonesia juga ngasih gelar pahlawan nasional kepada Syekh
Yusuf gitu ya. Pada tahun 1995. Dari kisah Syekh Yusuf ini kita bisa belajar banyak hal banget. Yang pertama, pentingnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, keberanian dan perjuangan kebenaran, dan juga untuk tanah air, dan juga untuk semangat untuk tetap berbuat baik dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, kita jangan selalu puas dengan satu hal yang sudah kita kerjakan atau yang sudah kita dapatkan gitu ya, karena kemungkinan besar hal ini bisa berdampak besar untuk kita dan juga sekitar kita gitu jika kita terus berusaha gitu ya. Nah, itulah kisah singkat dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, semoga dengan meladani semangat dan perjuangan dari beliau ini, apalagi beliau yang sangat-sangat turun untuk belajar, semoga kita selalu diberi kesemangatan dan juga semangat. See you next time.